Pembenci agama Islam, mayoritas Muslim Indonesia, penista Al-Quran dan Al-Hadis. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini adalah nasihat untuk diri kami pribadi dan juga untuk saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, terutama yang ada di wilayah Nusantara Indonesia. Guru kami pernah berkata, pembenci ulama dan kiai di Indonesia adalah para ulama dan kiai itu sendiri. Bertahun-tahun kami merenung, tetapi belum juga kami menemukan jawabannya. Sehingga beliau yang akhirnya menjelaskan dan menerangkannya, bahwa jika para ulama dan kiai cinta kepada ulama dan kiai, maka anak-anaknya akan dididik di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah Islam hingga mendalam pengetahuan ilmu agamanya, yang nantinya akan meneruskan perjuangan dakwah orang tuanya. Tetapi kenyataannya banyak ulama dan kiai yang memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah umum, sehingga tidak ada satupun anak-anaknya yang mampu meneruskan dakwah Islamiyah. Apalagi orang-orang biasa yang masuk agama Islam karena terpaksa. Sebab lahir dari pasangan ayah dan ibu yang beragama Islam, sehingga mereka terpaksa sudah beragama Islam sejak lahir. Jika mereka merasa tidak terpaksa beragama Islam, maka tentu mereka sudah bangga dengan agama Islam, lalu mereka akan rajin mengaji. Tetapi kenyataannya mayoritas umat Islam di Indonesia tidak begitu. Mereka hanya mengaku beragama Islam saja. Namun simbol kebesaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, tidak dikaji. Jika mereka merasa bangga dan tidak terpaksa beragama Islam, maka tentunya mereka akan mati-matian belajar menguasai dua pusaka keagungan agama Islam tersebut. Apa artinya agama Islam jika tidak ada Al-Quran dan Al-Hadis? Coba direnungkan. Bagaimanakah nasib agama Islam jika umat Islam sendiri tidak mau mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis? Sehingga pengakuan bahwa pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis itu hanya sekedar pengakuan. Pengakuan tanpa bukti. Kalau ditanya pedoman hidupnya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan tatkala ditanya, pilih Al-Quran atau Pancasila, mereka dengan bangganya teriak, pilih Al-Quran. Ini kan tidak malu namanya, orang yang tidak punya malu. Mengaku pilih Al-Quran tapi tanpa bukti. Mengkaji Al-Quran itu butuh waktu yang sangat lama, butuh ketekunan, butuh kesungguh-sungguhan, butuh istiqomah. Tidak hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Oleh sebab itulah banyak umat Islam di Indonesia ini demi menutupi kekurangannya, mereka lebih suka teriak-teriak menuduh orang lain di jalan-jalan. Mereka teriak-teriak membela Islam. Mari kita membela Islam. Barang siapa umat Islam yang tidak ikut gerakan kami, maka Islamnya dipertanyakan. Astagfirullahaladzim. Padahal aslinya mereka hanya ingin menutupi kesalahan dan kekurangannya sendiri, yang tidak paham tentang agama Islam. Umat Islam di Indonesia demi ingin menutupi aib, kesalahan dan kekurangannya sendiri, lalu mereka gemar sekali mencari-cari kesalahan orang lain. Namun sayang sekali, mereka tidak tahu pada aib, kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Mereka teriak-teriak Islam dan syariah Islamiyah,
Tetapi ternyata modal dasar ilmu alat saja mereka belum tahu. Mereka enggan dan malas kalau diajak mengaji, membawa kitab-kitab, karena tidak keren. Di setiap kampung yang ada di seluruh Indonesia, kira-kira berapa orang yang rajin dan istiqomah mengkaji kitab tafsir Jalalain? Jujur, pertanyaan ini kami ulang. Di setiap kampung yang ada di seluruh Indonesia, kira-kira berapa orang yang rajin dan istiqomah mengkaji tafsir Jalalain? Padahal tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang paling ringkas dan paling sederhana. Tidak ada yang lebih ringkas lagi, tidak ada yang lebih sederhana lagi. Jika di setiap kampung sudah jarang sekali orang Islam yang mengkaji tafsir Jalalain, lalu untuk apa kitab-kitab tafsir tinggalan para ulama itu? Apakah kitab-kitab ulama itu dibuang saja? Ataukah dibakar saja? Atau bagaimana? Jika tafsir Jalalain saja sudah tidak mau mengkaji, lalu bagaimana dengan kitab-kitab tinggalan para ulama yang lainnya? Seperti kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tarikh, dan kitab-kitab akidah. Jika umat Islam Indonesia seperti ini terus, maka para penghina dan penista agama Islam, serta penghina dan penista Al-Quran dan Al-Hadis yang sebenarnya adalah umat Islam sendiri. Mereka mengaku mencintai Al-Quran dan Al-Hadis, tapi hanya sekedar pengakuan bohong. Bohong. Al-Quran dan Al-Hadis tidak pernah diperjuangkan untuk dipelajari. Penghancur agama Islam adalah umat Islam sendiri. Mereka berpendapat, berpikiran, berargumentasi dengan menggunakan nafsu-nafsu mereka sendiri, tidak ngerti tentang isi Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan aneh, banyak tulisan-tulisan yang beredar di medsos, di Facebook, di WhatsApp, di mana-mana. Dan ini kenyataan, belum dibaca, belum dipelajari, sudah di-share. Di-share. Sedangkan yang nge-share tidak mau membaca, tidak mau memahami. Kan aneh. Mengapa? Agar dianggap, wah saya Islami, nge-share konten-konten Islami. Astagfirullahaladzim. Cobalah kita belajar malu. Malu kepada Allah. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Sebagian berangkat dari keimanan. Kalau orang sudah tidak punya malu, akhirnya demi menutupi aib dan kesalahan serta kekurangannya itu, dia mencari-cari kesalahan, aib, dan kekurangan orang lain. Agar apa? Agar dia puas, bisa menjustis orang lain. Sedangkan dia lupa kepada dirinya sendiri.